Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang penelitian kualitatif atau qualitative research. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan karakteristik penelitian kualitatif. Qualitative research atau penelitian kualitatif merupakan pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu fenomena. Penelitian tersebut dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai partisipan atau peserta penelitian untuk mendapatkan data. Sedangkan menurut Denzim dan Lincoln, penelitian kualitatif melibatkan penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan empiris seperti studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, riwayat hidup, wawancara, pengamatan teks sejarah, interaksi, dan visual. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian di mana peneliti sebagai instrumen penting yang meneliti data secara mendalam, mendetail, dan teliti sehingga menghasilkan data yang berkualitas. Karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama, penelitian kualitatif menggunakan latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan. Kemudian yang kedua, penelitian kualitatif instrumennya adalah manusia, baik peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain. Yang ketiga, peneliti kualitatif menggunakan metode kualitatif. Keempat, peneliti kualitatif menggunakan analisis data secara induktif. 5. Peneliti kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berasal dari data. Yang keenam, peneliti kualitatif mengumpulkan data deskriptif, bukan angka-angka. Kemudian yang ketujuh, penelitian kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil. 8. Penelitian kualitatif menghendaki adanya batas dan penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. 9. Penelitian kualitatif mendefinisikan validitas, reliabilitas, dan objektivitas dalam versi yang dengan lazim digunakan dalam penelitian klasik. 10. Penelitian kualitatif menyusun desain yang secara terus-menerus disesuaikan dengan kenyataan atau bersifat sementara. Dan yang terakhir, penelitian kualitatif menghendaki agar pengertian dan hasil interpretasi yang diperoleh dirundingkan dan disepakati oleh manusia yang dijadikan sumber data. Selanjutnya, tujuan penelitian yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah tujuan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif mendetail dan teliti, sehingga penelitian kualitatif lebih memedulikan kualitas data daripada kuantitas data. Dan selanjutnya adalah ciri-ciri penelitian kualitatif. Yang pertama adalah berdasarkan alamiah, kedua manusia sebagai instrumen, ketiga modelnya kualitatif, keempat analisis datanya secara induktif, 5 teori dari dasar, 6 deskriptif, 7 lebih mementingkan proses daripada hasil, kedelapan adanya batas yang ditentukan oleh fokus, 9 adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, dan yang terakhir adalah desain penelitian dibandingkan dan disepakati. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Selanjutnya jenis-jenis penelitian kualitatif. Jenis-jenis penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang digunakan pada penelitian untuk membantu mendapatkan jawaban dari suatu masalah yang dihadapi dan memberikan pemahaman baru setelah menganalisis suatu masalah tersebut. Penelitian kualitatif menurut Jacob
Jacob memiliki 6 jenis, sedangkan menurut John Creswell, penelitian kualitatif memiliki 5 jenis. Secara umum, penelitian kualitatif memiliki 9 jenis. Yang pertama yaitu biografi. Penelitian biografi merupakan penelitian mengenai kehidupan seseorang yang dianggap penting dan memiliki manfaat bagi masyarakat umum. Selanjutnya, fenomenologi. Penelitian fenomenologi mencoba untuk mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Selanjutnya yaitu grounded theory. Grounded theory merupakan penelitian yang berangkat tanpa teori untuk mengumpulkan data penelitian, karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan teori dari fenomena sosial berdasarkan data lapangan. Tujuan dari pendekatan grounded theory adalah untuk menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu. Selanjutnya yaitu etnografi. Penelitian etnografi sering disebut dengan penelitian lapangan. Tujuan penelitian etnografi adalah untuk memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk setempat atau asli mengenai kehidupan dan dunianya. Data penelitian etnografi dianalisis selama penelitian dilakukan atau situasi yang terjadi pada saat data dikumpulkan, dan setelah selesai pengumpulan, selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang mendalam tentang individu atau satu kelompok atau organisasi atau program kegiatan dan sebagainya dalam waktu tertentu. Selanjutnya, studi dokumen merupakan interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Yang selanjutnya adalah pengamatan alami. Pengamatan alami merupakan jenis pengamatan, jenis penelitian kualitatif dengan melakukan observasi menyeluruh pada sebuah latar tertentu tanpa sedikit pun mengubahnya. Yang selanjutnya yaitu penelitian historis. Penelitian historis merupakan penelitian yang dilakukan untuk menguji hipotesis yang berhubungan dengan penyebab, pengaruh, dan perkembangan kejadian yang mungkin membantu dengan memberikan informasi pada kejadian sekarang, serta mengantisipasi kejadian. Yang terakhir yaitu wawancara terpusat. Penelitian wawancara terpusat mempunyai tujuan untuk menjawab pertanyaan yang sudah didesain untuk mengetahui respons atas isu yang selanjutnya akan disampaikan oleh partner saya. Silakan. Oke, selanjutnya yaitu penelitian kualitatif. Nomor 1 ada student engagement. Student engagement dapat dikatakan sebagai school engagement, meskipun terdapat kesepakatan umum bahwa student engagement atau school engagement memberikan dampak positif bagi siswa. Namun hingga saat ini belum disepakati suatu definisi mengenai student engagement ataupun school engagement. Kemudian, student engagement adalah intensitas tingkah laku, kualitas emosi, dan usaha pribadi dari ketertiban, siswa secara aktif dalam aktivitas pembelajaran. Selanjutnya, yaitu ada aspek-aspek dari student engagement. Menurut Cornell, ada beberapa pada student engagement, yaitu behavioral engagement, merupakan partisipasi yang meliputi keterlibatan
siswa dalam aktivitas akademik sosial atau ekler. Kemudian ada emotional engagement, merupakan reaksi positif atau negatif terhadap teman sekelas, kegiatan akademik dan sekolah. Emotional engagement mencakup siswa merasa antusias, menikmati, senang, puas dalam kegiatan akademik. Selanjutnya, ada cognitive engagement, merupakan investasi yang menghubungkan perhatian dan kemauan siswa untuk mengarahkan upaya yang diperlukan guna memahami suatu materi yang kompleks dan penguasaan terhadap suatu keterampilan yang sulit. Selanjutnya ada urgency student engagement. Student engagement membuat proses belajar mungkin dilakukan. Pengembangan suatu pengetahuan atau kemampuan tidak mungkin dilakukan tanpa perhatian, usaha, persistensi, emosi positif, komitmen, dan interaksi yang aktif dengan orang lain dalam proses belajar. Student engagement merupakan syarat dari pengalaman pembelajaran yang produktif yang berfungsi untuk memprediksi keberfungsian dari suatu institusi pendidikan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi student engagement. Faktor-faktor yang mempengaruhi student engagement yaitu A. Faktor eksternal atau konteks, di mana dalam hal ini akan memenuhi kebutuhan psikologi siswa yang dapat meningkatkan ketertiban atau engagement mereka. Faktor ini meliputi orang tua, guru, ataupun teman sebaya yang dapat memberi rasa nyaman dan memiliki tindakan terarah. B. Yaitu ada faktor internal atau self. Faktor ini disebut dengan self-system model of motivational development. Model ini terdapat 3 kebutuhan dasar psikologi. Nomor 1, kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain atau need for relatedness. Kemudian nomor 2 itu ada kebutuhan untuk kompeten atau need for hands. Nomor 3 itu ada kebutuhan untuk mandiri atau need for autonomy. Kemudian ada autonomous learning yang akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, yaitu autonomous learning, yaitu kemampuan mengatur pembelajaran seseorang seperti halnya menentukan tujuan, menjelaskan isi dan perkembangan, menentukan metode dan teknik, mengawasi prosedur yang dijalankan, dan mengevaluasi apa yang dibutuhkan. Di dalam autonomous learning sendiri ada 2 strategis, yaitu strategi pembelajaran kognitif dan juga metakognitif. Strategi pembelajaran kognitif adalah strategi yang mengolah informasi secara langsung lalu mengendalikannya menjadi hal yang dapat meningkatkan pembelajaran. Di dalam strategi kognitif ini terdapat beberapa cara, yaitu pertama, repetition atau pengulangan atau menirukan apa yang disampaikan oleh pendidik. Yang kedua ada resourcing, yaitu mengumpulkan sumber-sumber informasi yang dapat dijadikan sebagai referensi. Yang ketiga ada translation atau menerjemahkan, kemudian atau membuat catatan sebagai media pembelajaran dan pengingat. Ada deduction, contextualization, transfer, inferencing, dan question for clarification. Yang kedua ada strategi pembelajaran metakognitif. Strategi metakognitif adalah strategi yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang. Di dalam strategi metakognitif terdapat beberapa cara yang dapat digunakan, di antaranya adalah direct attention, self-evaluation, self-monitoring, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah modality.
Multimodality adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada cara seseorang berkomunikasi menggunakan beberapa mode yang berbeda dalam waktu yang bersama. Dalam hal ini, penggunaan mode semiotik dalam desain produk atau semiotik secara bersamaan dan dengan cara tertentu, mode tersebut digabungkan untuk melengkapi, memperkuat, atau berada dalam susunan tertentu. Multimodal sendiri dalam definisi yang lain adalah istilah teknis yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa pemaknaan dilakukan untuk memanfaatkan beberapa semiotik. Nah, penggunaan pendekatan multimodality sendiri dapat memberikan beberapa impact atau pengaruh terhadap proses belajar. Yang pertama adalah keaktifan dan motivasi siswa. Di sini, dalam penggunaan pendekatan multimodal, siswa dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, semangat belajar siswa meningkat karena konten atau cara yang digunakan menjadi lebih bervariasi dan tidak monoton. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran menjadi teratur. Penggunaan multimodal dalam kegiatan pembelajaran lebih memudahkan siswa dalam menangkap informasi yang dibutuhkan. Gaya belajar. Setiap siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda dapat terpenuhi menggunakan pendekatan multimodality ini. Sekian presentasi atau penjelasan dari kelompok kami. Saya kembalikan pada rekan saya, Reni. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.